Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks atau tulisan yang berisi proses untuk mencapai perjanjian atau kesepakatan antar kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut harus memenuhi kepuasan seluruh pihak yang terlibat dalam elemen tertentu, misalnya kerjasama atau kompetisi. Ciri-ciri teks negosiasi: yang pertama, menghasilkan kesepakatan; yang kedua, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan; yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama; yang keempat, sarana untuk mencari penyelesaian mengarah pada tujuan praktis. Fungsi teks negosiasi. 1. Mencapai keputusan dan kesepakatan antara pihak yang bernegosiasi. 2. Memberikan hak pada masing-masing pihak atas hasil akhir yang didapatkan. 3. Tercapainya kondisi yang saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Jika diteliti lebih lanjut, sebenarnya negosiasi mempunyai jenis-jenis yang berbeda. Perbedaan negosiasi ini terjadi dari adanya jumlah negosiator atau pihak-pihak yang melakukan negosiasi, keuntungan atau kerugian, serta situasinya. Yang pertama, berdasarkan situasi. Bila dinilai berdasarkan situasi, maka negosiasi akan terbagi menjadi dua jenis, yaitu negosiasi formal dan negosiasi non-formal. Negosiasi formal adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dengan menempuh jalur hukum. Sedangkan negosiasi informal adalah jenis negosiasi yang bisa dilakukan di mana saja tanpa memerlukan jalur hukum. Yang kedua, berdasarkan jumlah negosiator. Untuk negosiasi yang dinilai berdasarkan jumlah negosiator, maka negosiasi dibedakan menjadi negosiasi dengan pihak penengah dan tanpa pihak penengah. Negosiasi yang dilakukan dengan pihak penengah biasanya dilakukan oleh dua atau lebih pihak negosiator, sehingga setiap keputusan dan proses negosiasi akan memerlukan pihak penengah yang sifatnya netral. Sedangkan negosiasi tanpa pihak penengah adalah kegiatan negosiasi yang dilakukan tanpa membutuhkan bantuan pihak penengah dan umumnya hanya terjalin antar dua pihak saja. Yang ketiga, berdasarkan keuntungan dan kerugian. Untuk jenis negosiasi yang dinilai berdasarkan keuntungan dan kerugian, maka terbagi menjadi jenis kolaborasi, dominasi, akomodasi, dan lose-lose. Jenis negosiasi kolaborasi adalah jenis yang melibatkan seluruh pihak untuk menyuarakan pendapat dan keinginannya, sehingga akan terjalin kolaborasi kepentingan dan keinginan untuk bisa mendapatkan solusi terbaik. Sedangkan jenis negosiasi dominasi, sesuai namanya, jenis negosiasi ini akan menguntungkan salah satu pihak saja dan pihak lainnya tidak banyak mendapatkan keuntungan. Untuk negosiasi akomodasi, setiap pihak yang melakukan negosiasi hanya akan mendapatkan keuntungan yang sedikit. Bahkan bisa saja pihak lawan mendapatkan keuntungan yang banyak. Di sisi lain, negosiasi lose-lose adalah negosiasi yang dilakukan untuk tidak melanjutkan konflik atau konflik baru. Jadi setiap pihak akan memilih untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Kemudian ada struktur. Orientasi merupakan struktur pertama dari teks ini. Bagian ini merupakan pengenalan topik atau maksud topik yang disingkat. Yang kedua, pengajuan.
Bagian kedua yaitu pengajuan. Pada bagian ini pihak pertama mulai memberikan pernyataan untuk meminta atau mengajak pihak lain menanggapi tuntutannya. Yang ketiga ada penawaran. Bagian ini merupakan saat pihak kedua melakukan tawar-menawar atas penolakan masing-masing. Dan yang keempat ada kesepakatan. Struktur yang terakhir yaitu kesepakatan. Bagian ini merupakan keputusan akhir dari seluruh pihak yang terlibat dalam tawar-menawar tersebut. Kaidah kebahasaan, ada yang pertama bahasa persuasif. Bahasa persuasif yaitu bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Contoh kalimatnya, bagus itu Bu, cocok untuk dipakai sendiri atau untuk souvenir. Yang kedua ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif yang disampaikan adalah kalimat yang berisi pernyataan, yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Contoh, kualitas kaos ini setara dengan yang impor. Yang ketiga, bahasa yang sopan. Gunakan bahasa yang sopan sehingga antara kedua belah pihak terjalin komunikasi yang baik untuk mencapai negosiasi yang sukses. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.